Chapter 71. Bubuk Roh Murni. Han Li mengunci alisnya dan tetap diam. Dia baru saja selesai mengambil denyut nadi elderly dan memeriksa lidah dan pupilnya. Dia membuat keputusan sepintas bahwa racun ini adalah campuran dari racun yang berbeda, sama dengan aromatic coiling silk yang dia gunakan sebelumnya. Han Li tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun dengan menargetkan satu jenis racun pada satu waktu. Dia hanya bisa mencoba menggunakan bubuk roh murni dan metode tidak lazim lainnya. Memikirkan hal ini, Han Li diam-diam mengutuk dokter lain yang tidak memiliki keberanian untuk mengeluarkan racun dan berpura-pura terlihat seperti sedang menyelidiki, sehingga meninggalkan dia dengan masalah yang sulit ini. Setelah beberapa saat, Penatua Zhao tidak dapat menahan diri lagi dan bertanya, "Kamu anak kecil, bisakah Anda menyelamatkan Penatua Li atau tidak? Katakan sesuatu, Penatua Zhao, kamu terlalu tidak sabar. Tidak bisakah Anda melihat bahwa Dr. Han sedang mencoba memikirkan solusi? Lebih sabar." Sebelum Han Li menjawab, pemimpin sekte Ma, yang berdiri di dekatnya, sekali lagi berpura-pura menjadi sekutu Han Li dan mengejek Elder Zhao. Penatua Zhao menatap dan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi Han Li tidak menunggunya untuk mulai berbicara. Dia batuk ringan, menghentikan percakapan lebih lanjut. Batuk Han Li menimbulkan ekspresi terkejut dari orang-orang di dalam rumah. Pada saat ini, Han Li ingat bahwa dia baru berusia sedikit di atas 10 tahun, tetapi dia, meskipun agak lucu, batuk seperti orang tua. Ironisnya situasi, bagaimanapun, tidak masalah. Dia telah menyelesaikan tujuannya dan tidak ingin mendengarkan argumen pasangan itu lagi. Ini adalah campuran racun yang berbeda, yang membuatnya sangat sulit untuk dihilangkan. Saya tidak dapat berjanji bahwa saya dapat sepenuhnya menghilangkan racun ini, tetapi saya dapat mencobanya. Proses menghilangkan racun itu berisiko, dan bahkan dapat mempercepat kematian Penatua Li. Apakah Anda masih ingin saya melanjutkan? Han Li berpura-pura canggung dan menyelesaikan pernyataannya. Baginya, lebih baik tidak mengambil upaya untuk menghilangkan racun melihat bahwa peluangnya untuk berhasil tidak terlalu menguntungkan. Kata-kata Han Li membuat anggota keluarga saling memandang. Tidak ada yang berani setuju dan membiarkan dia segera mulai mengeluarkan racun, tetapi mereka tahu bahwa selain Han Li, tidak ada dokter lain yang mampu menyembuhkan elderly. Setelah beberapa saat, istri elderly, Lady Li, tiba-tiba bertanya, "Dokter Han, berapa tingkat keberhasilan Anda menyelamatkan suami saya?" 50%, kata Han Li tanpa ragu-ragu. "Sangat baik. Dokter Han, tolong lakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Jika sesuatu terjadi pada suami saya, itu karena kehendak surga. Aku tidak akan pernah membencimu, Dokter Han." Lady Li tidak menunjukkan keraguan, mengambil keputusan dengan sangat tegas dengan cara yang tidak diharapkan Han Li. "Kakak, kamu tidak akan mempertimbangkan kembali? Saya pikir itu sangat berisiko mengingat dokter ini masih sangat muda." Elder Zhao menjadi sedikit cemas dan ingin mencegah Lady Li menjadi terlalu impulsif. "Saya sudah mempertimbangkannya dengan matang. Jika Dr. Han tidak menghilangkan racunnya, suamiku tidak akan hidup melewati malam ini. Mengapa tidak mengambil risiko dan mencoba bahkan jika hanya ada peluang 50% untuk berhasil?" Lady Li menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Ini." Penatua Zhao tidak bisa menjawab bahkan dengan satu kata pun. Han Li sekilas melirik orang lain dan melihat bagaimana mereka tidak menentang keputusan Lady Li. Dia mengeluarkan botol porselen hijau dari tas obatnya. Dari dalam botol, dia mengeluarkan pil obat merah. Seseorang membawa semangkuk air hangat, larutkan pil ini di dalam air, dan minta Penatua Li meminumnya. "Aku akan pergi." Suara yang jelas dan merdu terdengar sebelum Han Li selesai berbicara. Tepat setelah menjawab, Zhang Siwer yang bermata merah, yang sebelumnya berdiri di samping, mulai berjalan keluar. Li Feiyu menatap dengan bingung sebelum mengikutinya keluar. Hal ini menyebabkan Han Li tidak membantu tetapi merasa jijik tak terkendali terhadap Li Feiyu.
Sesaat kemudian, Zhang Siwer masuk dengan wajah tak berdaya, kedua tangannya kosong. Li Feiyu mengikuti dari belakang, dengan hati-hati memegang mangkuk porselen putih kecil. Kerumunan di dalam ruangan, setelah menonton adegan ini, mau tidak mau merasakan sedikit senyuman di dalam hati mereka. Wajah mereka mengungkapkan kebahagiaan menonton pertunjukan yang bagus, membuat wajah Zhang Siwer memerah dan mengeluarkan lingkaran merah kemerahan. Tangannya bergesekan satu sama lain, memperlihatkan penampilan seorang putri yang tak berdaya dan rendah hati. Reaksi Zhang Siwer menurunkan suasana gugup di ruangan itu, meredakan ketegangan di dalam hati mereka. Li Feiyu dengan lugas memberikan mangkuk itu kepada Nona Li. "Dokter Han, tolong periksa apakah semangkuk air ini cukup." Lady Li menoleh untuk meminta pendapat Han Li. "Itu akan berhasil." Han Li menyapukan pandangannya ke mangkuk putih. Dia kemudian mengambil mangkuk dengan satu tangan dan melemparkan pil obat ke dalam air. Dalam sekejap mata, seluruh mangkuk air diwarnai dengan warna merah. "Mintalah Penatua Li segera meminum ini. Wanita lebih berhati-hati, jadi akan lebih baik jika Anda menerima tugas itu." Han Li mengulurkan tangannya dan mangkuk ke arah Lady Li. Lady Li buru-buru setuju, tidak berani menolak permintaan Han Li. Baginya, setiap kata-kata Han Li mempengaruhi kehidupan suaminya, jadi bagaimana mungkin dia tidak mendengarkan dengan penuh perhatian? "Hanya apa obat ini?" Penatua Zhao yang bermata lebar bertanya dengan gentar, menyuarakan pertanyaan yang ingin diketahui semua orang di ruangan saat dia melihat Lady Li menuangkan semangkuk besar air obat ke dalam mulut Penatua Li. "Ini adalah jenis penangkal yang saya buat secara pribadi. Mudah-mudahan itu akan efektif melawan racun di dalam tubuh Penatua Li," jawab Han Li, meremehkan obatnya yang dalam. Dia tidak ingin orang lain mengetahui keberadaan bubuk roh murni. Akan lebih baik baginya untuk tetap rendah hati sehingga ramuan spiritual ini tidak akan membuatnya sakit kepala. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk makan, selubung udara gelap yang menutupi wajah Penatua Li mulai surut, secara bertahap menjadi terang. Bintik-bintik racun di tubuhnya berubah dari gelap menjadi terang dan mulai menyusut. Dengan perubahan yang jelas ini, bahkan orang luar akan dapat mengetahui bahwa racun dalam tubuh Penatua Li secara bertahap dihilangkan, mendorong Penatua Li ke jalur pemulihan. Setelah melihat ini, orang-orang di dalam ruangan ini tidak bisa tidak merasakan wajah mereka berseri-seri dengan kebahagiaan saat mereka melihat Han Li dalam cahaya yang sama sekali baru. Hanya Penatua Zhao yang tidak dapat sepenuhnya menghapus pandangannya terhadap Han Li, menggunakan hidungnya untuk membuat suara "heng" yang lembut, tetapi ekspresinya sedikit melunak. Melihat bagaimana dia tidak mengambil langkah lain untuk meredakan racun itu, namun racun itu sudah menghilang, bahkan Han Li pun terkejut. Efektivitas bubuk roh murni benar-benar melebihi harapannya. Pikirannya berikutnya adalah bahwa mungkin racun yang menimpa Penatua Li tidak begitu mengesankan seperti yang dia kira. Melihat perkembangan positif ini, Han Li memiliki beberapa kekhawatiran, dan ada dua alasan mengapa. Alasan pertama adalah dia baru saja mengatakan bahwa proses menangkal racun akan mengandung beberapa risiko, tetapi racun itu akhirnya mudah dihilangkan. Yang lain mungkin berpikir bahwa dia sengaja menipu mereka. Bukankah itu sama dengan menamparkan wajahnya sendiri? Kedua, jika bubuk roh murni begitu efektif dalam menghilangkan racun, kenapa tidak bisa mengobati racun di dalam tubuhnya sendiri? Ini membuatnya merasa lebih marah dan khawatir tentang racun di dalam tubuhnya. Chapter 72. Menghapus racun. Han Li diam-diam mengutuk, tapi dia diam-diam mempertahankan senyum di wajahnya. Untuk mempertahankan citranya sebagai dewa obat, dia harus bertindak seolah-olah dia telah merencanakan segalanya sebelumnya. Penampilan Han Li yang tenang membantunya menipu orang-orang yang hadir, membuat mereka percaya bahwa efisiensi pil obat itu sesuai dengan harapannya dan membuat mereka lebih mengaguminya. Pemimpin sekte Ma tersenyum sangat riang dan ringan, menunjukkan rasa bangga seolah-olah Han Li sudah menjadi bawahannya.
Dia saat ini adalah orang yang paling mungkin untuk mendapatkan dukungan Han Li, dan sebagai hasilnya, dia tertawa dengan gembira dan bebas seperti dia. Namun tak lama kemudian, situasi berubah drastis. Tidak baik, Zhang Siwer berteriak ketakutan. Udara hitam di wajah paman muncul kembali. Kata-kata ini menyebabkan semua orang menjadi terkejut. Beberapa dari mereka berkumpul secara impulsif di sekitar Penatua Li untuk melihatnya lebih dekat. Penatua Zhao ada di antara mereka. Setelah mendengar Zhang Siwer, Han Li merasa jantungnya berhenti sejenak, tetapi dia tidak segera bergabung dengan burung gagak itu. Sebaliknya, dia dengan kaku bergerak lebih dekat ke bagian depan tempat tidur. Lady Li adalah wanita yang teliti dengan persepsi yang tajam, dan dia buru-buru memanggil dua junior untuk menjauh dari tempat tidur dan memberi ruang untuk Dewa Obat Han sehingga dia bisa membuat diagnosis. Han Li melihat ada ruang di dekat tempat tidur, dengan tenang berjalan untuk menyelidiki situasi dengan hati-hati. Kira-kira setelah waktu yang lama untuk membakar setengah batang dupa, Han Li yakin bahwa racunnya belum sepenuhnya hilang, meninggalkan udara hitam samar dan tidak jelas di wajah Penatua Li. Setelah mencapai keputusan akhir, Han Li sedikit menoleh untuk melirik Zhang Siwer, berpikir bahwa wanita muda ini tidak mempermasalahkan apapun. Tatapan Han Li mengandung sedikit ketidaksetujuan yang ditemukan oleh Li Feiyu, yang terus-menerus menatap Zhang Siwer. Dia membalas tatapan Han Li, tidak mau membiarkan Han Li menyinggung dewi hatinya. Han Li terdiam. Tampaknya begitu Li Feiyu jatuh ke dalam jerat cinta, dia akan lebih menghargai kekasihnya daripada teman-temannya. Han Li kembali tenang dan terus mengamati kondisi Penatua Li, menolak untuk diganggu oleh pria tolol yang mudah digoyahkan oleh seorang wanita. Selain udara hitam yang tersisa di wajah Penatua Li, bintik-bintik racun di tubuhnya, setelah mencapai ukuran kacang kedelai, mempertahankan ukurannya bukannya terus bertambah kecil. Karena racun yang tersisa di tubuhnya, Penatua Li masih tidak sadarkan diri. Melihat situasi saat ini, Han Li tahu bahwa dia mungkin akhirnya dapat menggunakan rencana cadangannya dan tidak perlu khawatir tentang kebohongan yang dia katakan. Itu adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan pandangan ke depannya sendiri. Ambil baskom penuh air jernih, kata Han Li dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kali ini, tugas tidak jatuh pada Zhang Siwer. Marong bergegas keluar sebelum ada yang bisa menjawab. Han Li berbalik dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Penatua Qian dan pemimpin Sekte Ma. Selanjutnya, saya akan membutuhkan 2 orang untuk membantu saya, menggunakan kekuatan batin mereka untuk memaksa racun di dalam tubuh Penatua Li untuk bergerak menuju beberapa titik akupuntur utama. Saya kemudian akan menggunakan teknik jarum akupuntur untuk melepaskan darah dan mendetoksifikasi racun, memaksa racun keluar dari tubuhnya. Apakah kalian berdua akan bisa mengatasinya? Mata pemimpin Sekte Ma berkedip-kedip dengan ketidakpastian, tapi dia tetap setuju. Penatua Qian, di sisi lain, dengan dingin menganggukkan kepalanya dan setuju dengan cara yang lugas. Mengapa kamu harus secara khusus menggunakan 2 orang itu? Apakah aku tidak memenuhi syarat untuk membantu? Penatua Zhao bertanya dengan sedih, percaya bahwa Han Li telah meremehkannya. Han Li diam-diam menghela nafas, tahu bahwa dia harus menjelaskan dengan jelas kepada pria yang keras kepala ini. Tangan melingkar campuran yang dipraktikkan Penatua Zhao harus didasarkan pada teknik seni bela diri eksternal. Jadi, mengenai kemurnian kekuatan batin, saya percaya bahwa pemimpin Sekte Ma dan Penatua Qian jauh lebih cocok. Han Li berkata dengan nada sabar dan hangat. Ini, terhadap jawaban bijaksana Han Li, Penatua Zhao kehilangan kata-kata. Han Li tidak lagi merasakan kebencian terhadap badut ini dan berbicara kepada orang-orang di ruangan itu dengan nada memerintah. Selain dari pemimpin Sekte Ma dan Penatua Qian, semuanya silakan keluar untuk saat ini. Metode untuk menghilangkan racun dari Penatua Li tidak cocok untuk ditonton orang. Itu membutuhkan keheningan mutlak, jadi kita tidak boleh diganggu oleh orang lain. Begitu Han Li selesai berbicara, kata-katanya membuat orang-orang di ruangan itu merasa bodoh.
Lady Li adalah orang pertama yang mengerti saat dia dengan hormat mengucapkan satu kalimat, "Saya meninggalkan suami saya dalam perawatan Anda." Dia adalah orang pertama yang diam-diam meninggalkan ruangan. Dengan Lady Li sebagai contoh, yang lain, terlepas dari apakah mereka mau atau tidak, hanya bisa kembali satu persatu ke ruang tamu. Setelah Marong membawa kembali baskom berisi air jernih, Han Li segera bergegas keluar dan menutup pintu kamar dengan rapat, meninggalkan kerumunan orang yang bingung saling memandang dengan cemas di luar ruangan. 1/4 jam berlalu, tetapi pintu belum terbuka. Meskipun satu-satunya penghalang yang memisahkan kerumunan dari interior ruangan adalah sebuah pintu, bahkan tidak ada satu suara pun yang terdengar dari dalam. Keheningan yang aneh ini menyebabkan kerumunan orang yang sedang menunggu berita menjadi kesal dan gelisah. Jejak bayangan tanpa kata merayap ke dalam hati semua orang, bahkan Lady Li, yang awalnya tampak tenang, memiliki beberapa tanda kegelisahan, belum lagi Elder Zhao yang pemarah, yang telah mondar-mandir di ruang tamu berkali-kali. Tepat ketika orang-orang di ruang tamu benar-benar kehilangan kesabaran, pintu kamar terbuka dengan suara gazi. Kerumunan secara refleks mengalihkan pandangan mereka sejenak, menyatukan mata mereka di tempat yang sama. Suasana segera menjadi berat sambil mengandung sedikit kecemasan. Han Li dengan tenang berjalan keluar. Keletihannya terlihat jelas di wajahnya, tetapi ketika dia melihat kerumunan orang dan tatapan tajam mereka, dia menunjukkan senyum kecil. Semuanya baik-baik saja sekarang. Sisa racun telah sepenuhnya dihilangkan, dan setelah istirahat malam yang baik, Penatua Li akan sadar kembali besok. Han Li mengucapkan kata-kata ini dengan sangat percaya diri. Kenyataannya, dia sendiri tidak menyangka bahwa penghilangan racun akan berjalan begitu lancar tanpa komplikasi sedikit pun. Setelah mendengar kata-kata ini, Nona Li dan yang lainnya mengungkapkan senyum satu persatu, sikap mereka yang awalnya menyedihkan benar-benar hilang. Beberapa orang impulsif ingin menerobos masuk dan melihat, tetapi Han Li mengulurkan tangan dan menghentikan mereka semua. Tubuh Penatua Li saat ini sangat lemah dan yang terbaik adalah menghindari terlalu banyak orang atau suara keras untuk mempercepat pengusiran racun. Pemimpin Sekte Ma dan Penatua Qian telah mengeluarkan banyak kekuatan batin, dan saat ini sedang menyesuaikan kembali pernapasan mereka. Saya pikir semakin sedikit orang yang masuk, semakin baik. Skenario kasus terbaik adalah jika Lady Li adalah satu-satunya yang bisa masuk, Han Li memberitahu Lady Li dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar berita ini, Nona Li tidak mungkin memiliki pemikiran lain. Dia dengan cepat menganggukkan kepalanya dan tidak bisa tidak mengucapkan terima kasih kepada Han Li. Dia segera bergegas ke kamar sendirian untuk melihat suaminya dengan matanya sendiri. Chapter 73. Pikiran Li Feiyu. Saat memasuki rumah, Nona Li mencium bau yang menyengat dan melihat pemimpin Sekte Ma dan Tetua Qian duduk bersila di depan tempat tidur dengan mata tertutup dan dalam proses menyelaraskan pernapasan mereka. Di ruang antara dua orang, baskom darah hitam mengeluarkan bau busuk. Menurut Han Li, wajah mereka agak pucat karena sejumlah besar energi yang mereka keluarkan demi merawat Elder Li. Hati Lady Li tiba-tiba dipenuhi rasa terima kasih kepada kedua pria itu. Meskipun dia tidak tahu seni bela diri apapun, dari apa yang baru saja dia lihat dan dengar, dia tahu lebih baik daripada mengganggu kedua orang itu dan dengan cepat memperlambat langkahnya, dengan ringan mendekati bagian depan tempat tidur dan melihat ke arah orang yang berbaring di tempat tidur. Lembaran. Dia hanya melihat Penatua Li tidur nyenyak di tempat tidur. Tampilan menyakitkan di antara alisnya telah benar-benar hilang, meskipun wajahnya masih tampak kuning kehijauan. Ki hitam hilang, dan bintik-bintik racun di tubuh juga menghilang, meninggalkan bekas luka kecil yang hampir tidak terlihat oleh mata manusia. Melihat racunnya hampir sepenuhnya hilang, Nona Li tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Sesaat kemudian, dia menyeka air mata dari sudut matanya. Dia ingat bahwa dia harus kembali dan berterima kasih kepada Han Li lagi,
dan dengan demikian dia segera menenangkan diri dan diam-diam berjalan kembali ke ruang tamu. Begitu dia melangkah keluar dari kamar Penatua Li, dia segera dikelilingi oleh orang-orang yang menyerangnya dengan serangkaian pertanyaan yang tidak pernah berakhir, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat Han Li. Mau tak mau dia terkejut dengan kenyataan bahwa Han Li tidak ada, jadi dia buru-buru bertanya kepada Ma Rong dan orang lain kemana dia pergi. Setelah mendengarkan jawaban mereka, Nona Li menyadari bahwa Han Li telah meresepkan obat peremajaan sebelum pergi dengan gesit meminta maaf, tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah mendengar ini, Nona Li terdiam cukup lama, tapi di dalam hatinya dia sudah membuat keputusan tegas. Dia memutuskan bahwa setelah tubuh Penatua Li pulih, pasangan, suami dan istri, secara pribadi harus mengunjungi Han Li dan memberikan sejumlah besar uang sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa Penatua Li. Lady Li tidak menyadari bahwa di dalam ruangan, selain Dewa Obat Han Li, ada orang lain yang hilang. Li Feiyu telah pergi bukannya tinggal di sekitar Zhang Xiwer seperti bayangan konstan, di sisi jalan kecil yang tidak jelas. Han Li, yang baru saja meninggalkan rumah Penatua Li, sedang berbaring di rumput dengan tangan di bawah kepalanya, bersantai di bawah pohon yang rimbun dan lebat. Tepat ketika dia selesai menghitung sampai 1000, bayangan hitam tiba-tiba menerkam tubuhnya. Dia menjadi sangat agresif, seolah-olah dia sangat terganggu oleh gangguan itu. "Hai, berhenti main-main, kenapa setiap kali kita bertemu, kau selalu mencoba melompatiku? Aku bukan Zhang Xiwer." Setelah Han Li selesai berbicara, bayangan hitam dengan gesit berbalik di udara, mendarat di sisi Han Li seringan bulu, posturnya sangat elegan. Justru Li Feiyu yang mengikutinya. "Han Li, bukankah penampilanmu yang gelap dan gelap itu benar-benar memalukan jika dibandingkan dengan wanita Zhang Xiwer?" Setelah mendengar kata-katanya, Li Feiyu kesal. Dan dengan lembut mengangkat jari kaki kanannya untuk menyodok pantat Han Li dengan cara menegur. Mendengar jawabannya, Han Li memutar matanya dan berdiri dengan mulus. Sepertinya murid senior kami Li menghargai kekasihnya daripada teman-temannya. "Aku benar-benar tidak bijaksana dalam hal berteman. Berhentilah berbicara omong kosong, untuk apa kamu memanggilku? Anda harus tahu bahwa saya akhirnya menemukan kesempatan langka untuk mendekati Zhang Xiwer, tetapi saya menyia-nyiakannya dengan bertemu dengan Anda. Jika Anda tidak bisa mengatakan sesuatu yang berharga, maka jangan berpikir Anda akan bisa lolos begitu saja." Li Feiyu tampak putus asa dan sangat marah oleh Han Li karena dia dipanggil secara acak. "Apakah aku memanggilmu keluar? Kenapa aku bahkan tidak mengetahuinya? Apakah saya secara pribadi mengatakannya?" Han Li sengaja pura-pura kaget dengan membesar-besarkan keterkejutannya. "Ketika kamu keluar dari kamar, kamu mengedipkan mata padaku. Hanya orang buta yang tidak akan melihatnya. Berhenti bertele-tele. Jika Anda tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, maka saya benar-benar harus kembali." Li Feiyu berbalik jika dia ingin pergi, mencegah Han Li untuk mengetahui apakah sikapnya adalah gertakan atau tidak. Han Li tidak berencana untuk terus menggoda temannya. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia dengan tegas memberitahu Li Feiyu, "Jangan salahkan aku karena suka ikut campur. Sebagai teman Anda, saya ingin mengkonfirmasi sesuatu. Apakah Zhang Xiwer tahu bahwa Anda menggunakan pil ekstraksi esensi dan bahwa Anda hanya memiliki beberapa tahun lagi untuk hidup?" Setelah mendengar kata-kata ini, Li Feiyu terdiam. Wajahnya menjadi pucat pasi, tanpa tanda-tanda darah yang terlihat. Han Li menghela nafas pelan, tahu bahwa dia tidak perlu bertanya lebih jauh. Jawabannya terlihat jelas dalam ekspresi Li Feiyu saja. "Kenapa kamu harus selalu mencampuri urusanku?" Ekspresi Li Feiyu sangat sedih, akhirnya berbicara setelah jeda yang lama dan menyiksa. Han Li tidak menjawab pertanyaan Li Feiyu, sebagai gantinya, dia dengan lembut menepuk bahu yang lain, mencoba menghiburnya. "Kamu pasti pernah mendengar sebelumnya bahwa jika kamu berinvestasi terlalu banyak dalam hubungan semacam ini, kesedihanmu hanya akan tumbuh." Han Li akhirnya berbicara apa yang ada di pikirannya setelah Li Feiyu agak tenang. Dia mengucapkan ini dengan nada bijak,
membuat Li Feiyu berhenti sejenak. Aku mencoba menarikmu keluar dari jebakan sebelum kamu jatuh terlalu dalam sehingga kamu akan menderita lebih sedikit rasa sakit di masa depan, kata Han Li dengan hangat, melengkapi kata-katanya. Li Feiyu menatap Han Li dengan tatapan aneh di matanya. Apa, kamu punya masalah? Tanya Han Li. Dia terganggu oleh tatapan Li Feiyu dan buru-buru menatapnya dari atas ke bawah. Kamu bocah kecil, berapa umurmu sehingga kamu bisa berbicara seperti ini? Mengapa Anda berbicara seolah-olah Anda adalah tangan yang tua dan kemerahan dalam hal hubungan? Jangan bilang bahwa kamu sudah mengalami cinta seorang wanita. Li Feiyu tiba-tiba membuka mulutnya untuk bertanya. Tentu saja tidak. Kata-kata ini berasal dari membaca buku. Saya pikir itu sangat masuk akal, jadi saya menggunakannya untuk menjelaskan banyak hal kepada Anda. Oh, jadi seperti itu, kataku. Bagaimana bisa seorang pria yang rapi dengan penampilan yang tidak terkendali dan alami seperti saya tahu sedikit tentang masalah hati? Apakah saya perlu kritik panjang Anda? Hubungan kita hanya ada di pikiranku. Li Feiyu menghela nafas panjang, terus menepuk dadanya sendiri seolah-olah dia telah menerima ketakutan besar. Han Li terdiam. Bukankah pemulihan si bodoh ini terlalu cepat? Dia hanya berbicara tentang hidup dan mati, dan dalam sekejap mata, dia sekali lagi tertawa seperti orang idiot, masih orang yang emosional. Tapi Han Li keras kepala seperti bagal dan bertanya, apakah kamu benar-benar menyerah pada Zhang Xiwer? Anda tidak akan mengambil tindakan ketika Anda melihatnya dalam pelukan orang lain? Penampilan pusing Li Feiyu segera berubah menjadi sangat dingin. Dipenuhi dengan niat membunuh, dia menyatakan, aku akan memenggal tangan siapapun yang berani menyentuh Zhang Xiwer. Saya tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi setelah saya mati, tetapi selama saya hidup, Nona Zhang Xiwer adalah milik saya. Nada kata-katanya bisa mengubah siapapun menjadi es padat. Chapter 74. Teknik Penerbangan Kekaisaran. Han Li menatap wajah dominan Li Feiyu dengan hormat dan tetap diam, tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, udara mengesankan Li Feiyu tiba-tiba ditarik kembali, mengembalikannya kembali ke dirinya yang periang. Dia tiba-tiba mengedipkan matanya pada Han Li dan dengan keras berkata, "Bagaimana menurutmu? Bukankah udara mengesankan saya realistis? Bukankah itu dipenuhi dengan aura dominasi, kualitas yang luar biasa, yang membuatmu mengagumiku sampai bersujud dalam kekaguman, segera memutuskan hatimu untuk bersumpah setia dan pengabdianmu padaku?" Mendengar kata-kata arogan ini, Han Li tidak bisa menahan tawa pahit karena dia benar-benar tersentuh oleh kata-kata tegas Li Feiyu. Namun, kata-kata terakhir Li Feiyu segera mengembalikannya ke warna aslinya. Han Li dengan kasar menatapnya sejenak dan menggertakkan giginya sebelum berkata, karakter yang tangguh. Kulihat kau lebih seperti pengecut. Li Feiyu tidak keberatan dengan kritik keras ini. Sebagai gantinya, dia mulai tertawa keras dengan cara yang sangat riang. Tampaknya sangat senang dia bisa memanipulasi Han Li dengan cara ini. Namun, Han Li perlahan memulihkan ketenangannya, dan sementara Li Feiyu masih tertawa, dia dengan acuh tak acuh berkata, "Saya sudah mengingatkan tentang kesulitan Anda, yang Anda pahami dengan jelas. Sekarang, saya dengan sungguh-sungguh akan bertanya sekali lagi. Apakah Anda bersedia untuk menghilangkan seni bela diri Anda? Jika Anda melakukannya, saya mungkin masih dapat memperpanjang hidup Anda selama beberapa tahun lagi, memungkinkan Anda untuk hidup dengan Zhang Xiwer untuk jangka waktu yang lebih lama. Apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkan opsi ini?" Tawa Li Feiyu tiba-tiba terhenti. Wajahnya semakin dalam dan matanya tajam menusuk Han Li, yang menutup mulutnya. Tapi ekspresi Han Li tetap sama dan tidak goyah dalam membalas tatapannya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Li Feiyu menarik kembali tatapan tajam dari matanya. Kulitnya kembali ke keadaan yang jauh lebih baik. "Han Li, aku sudah memberitahumu bahwa aku pasti tidak akan mempertimbangkan untuk secara sukarela membuang seni bela diriku.
Saya tahu bahwa Anda mencari saya, tetapi jangan menyebutkan ini lagi. Oke, katanya dengan sikap pantang menyerah. Kata-katanya mengandung nada memohon. Selain itu, apakah menurutmu Zhang Siwer akan dapat memandangku jika aku menjadi orang biasa-biasa saja tanpa kekuatan untuk menang melawan seekor ayam? Li Feiyu bertanya dengan nada mengejek. Han Li terdiam. Dia menoleh ke satu sisi, dan matanya mengikuti jalan kecil tempat Li Feiyu berasal. Setelah dengan tenang melihat sekeliling sejenak, dia membuka mulutnya untuk berkata, "Karena kamu sudah membuat keputusan, maka aku tidak akan lagi mencoba membujukmu sebaliknya. Cepat, Anda harus pergi sekarang. Semoga Anda dan Nona Zhang Siwer bisa menjadi pasangan yang bahagia." Mendengar kata-kata Han Li, wajah Li Feiyu langsung tersenyum. Dia dengan kuat menepuk bahu Han Li beberapa kali. "Bagus, saudaraku, kata-kata seperti ini yang ingin aku dengar. Sampai hari ini, itu juga kata-kata yang membuatku paling bahagia. Aku akan pergi dulu." Dengan beberapa lompatan, dia menghilang di jalan kecil, siluetnya menghilang tanpa jejak. Oh, betapa sakitnya, Han Li dengan cepat meraih bahunya. Beberapa tamparan Li Feiyu diam-diam mengandung inner strength, membuat bahunya langsung membengkak hingga terlihat seperti roti merah kecil. Kali ini, penderitaannya tidak kecil. Orang bodoh ini benar-benar menggunakan kekuatan batin untuk membalas hanya karena aku menyodok bagian yang sakit, pikir Han Li, meringis kesakitan sambil memancing pasta obat. Dia melepas pakaian atasnya untuk mengoleskan pasta di bahunya untuk menyembuhkan lukanya. Mendesah, dengan susah payah akhirnya saya melakukan perbuatan baik, tetapi beginilah akhirnya saya. Saya benar-benar tidak cocok untuk melakukan perbuatan baik. Aku mungkin harus kembali memahami teknik sihirku. Lain kali aku melihatnya, aku akan membalas dendam atas kejadian ini, pikir Han Li dengan sedikit kesal. Setelah waktu yang lama berlalu, Han Li berusia 18 tahun. Dalam periode waktu ini, Sekte Tujuh Misteri dan geng serigala liar terus bertarung sampai akhirnya mereka menyatakan perang satu sama lain. Sejak itu, beberapa pertempuran kecil dan bentrokan besar pecah di perbatasan antara dua pembangkit tenaga listrik. Semua murid, termasuk Han Li, terpengaruh oleh pertempuran ini, membuat Han Li merasakan kesedihan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Jam besar di luar lembah berbunyi lebih sering dari biasanya sebagai akibat dari meningkatnya jumlah cedera, memberikan Han Li kesempatan untuk berlatih beberapa teknik pengobatan yang sulit, menyebabkan dia memiliki kemajuan besar dalam keahlian pengobatannya. Tetapi bahkan dengan tangan magis Han Li yang tampaknya mampu menghidupkan kembali orang mati, masih ada beberapa anggota sekte berpangkat tinggi yang menyerah pada luka-luka mereka. Mereka mati di medan perang atau dalam perjalanan kembali dari garis depan, bahkan tidak memberi Han Li kesempatan sedikitpun untuk menyelamatkan hidup mereka. Itu juga karena kedua belah pihak mengungkapkan keajaiban muda mereka, yang mengambil posisi rekan-rekan mereka yang jatuh. Pemuda berbakat ini termasuk Wuxia Sanying Erbao dari geng serigala liar dan Jie Suangxiong dari Sekte Tujuh Misteri. Li Feiyu juga termasuk di antara para pemuda berbakat ini karena dia secara pribadi telah memenggal kepala Zi Yizang, sehingga memperoleh posisi terhormat kepala divisi-divisi pedang eksternal. Li Feiyu sudah bisa dianggap sebagai orang yang memiliki otoritas tinggi. Hubungannya dengan Zhang Siwer juga berkembang pesat, sudah sampai pada titik di mana diskusi pernikahan diadakan. Sadar akan pernikahan yang akan datang, Han Li hanya bisa menghela nafas. Siapa yang tahu apakah yang dilakukan Li Feiyu itu benar? Lagi pula, dia bukan Li Feiyu dan juga bukan Han Li yang berjalan dengan sepatunya. Dengan demikian, Han Li tidak mampu membuat keputusan tentang tindakan Li Feiyu, tetapi jika dipikir-pikir kembali, Han Li tidak akan memiliki keberanian untuk mencari tangan orang yang dicintainya dalam pernikahan sambil mengetahui bahwa kematiannya sudah dekat. Akibatnya, Han Li hanya bisa berpura-pura tuli dan bisu. Dia sadar bahwa tidak peduli seberapa dekat dia dengan Li Feiyu, ada beberapa garis yang tidak bisa dia lewati. Li Feiyu adalah teman baiknya,
jadi tentu saja Han Li harus mempertimbangkan pilihannya. Selain itu, masalah yang sangat penting baru-baru ini terjadi, memaksanya untuk mengalihkan sebagian besar perhatiannya. Melalui kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, Han Li akhirnya belajar bagaimana menggunakan teknik penerbangan kekaisaran. Teknik penerbangan kekaisaran mirip dengan teknik mata surga. Keduanya adalah teknik tambahan dan hanya bisa dilakukan pada tubuh sendiri, bukan pada tubuh orang lain. Namun, penggunaan praktisnya lebih baik daripada teknik mata surga dalam jumlah yang besar. Setelah menggunakan teknik penerbangan kekaisaran, Han Li merasa tubuhnya menjadi seringan burung layang-layang. Hanya dengan mengetukkan jari kakinya ke tanah dengan ringan, dia bisa melesat sejauh beberapa puluh kaki tanpa mengeluarkan usaha sedikit pun. Selain itu, sensasi kecepatan tinggi yang melesat di udara sangat membuat ketagihan sehingga Han Li berlari liar mengelilingi lembah 5 atau 6 kali setiap hari. Selain kecanduan kecilnya, ia menjadi ahli Qinggong. Tentu saja akselerasi ini berbeda dengan akselerasi yang dicapai dengan menggunakan teknik shifting smoke steps. Menggeser langkah asap adalah teknik rahasia sekte yang membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk meningkatkan kecepatan dalam jarak dekat. Teknik gerakan semacam ini hanya bisa mengungkapkan potensi terbesarnya di ruang sempit. Sebaliknya, Imperial Flight Technique secara bertahap menggunakan kekuatan sihir dalam jumlah kecil selama eksekusinya, meminimalkan beban pada tubuh. Han Li mampu berlari liar sesuka hati tanpa mengembangkan gejala apapun yang biasanya ditunjukkan saat tubuh mengalami stres yang ekstrim. Terlebih lagi, teknik ini akan terus berlanjut sampai dia kehabisan kekuatan sihir atau sampai dia rela berhenti memasok kekuatan sihir. Akibatnya, teknik penerbangan kekaisaran adalah teknik penting yang biasa digunakan oleh pembudidaya tingkat rendah saat bepergian melintasi daratan. Chapter 75. Menggunakan teknik sihir. Sejak menguasai teknik penerbangan kekaisaran, Han Li menjadi semakin tertarik dengan potensi dua teknik sihir lainnya, jimat pengunci jiwa dan teknik telekinesis, jadi dia menghabiskan banyak waktu dan energi, berharap suatu hari nanti dia bisa membuat terobosan mendadak seperti yang dia lakukan dengan Imperial Flight Technique dan mendapatkan kilasan wawasan. Tetapi setelah menghabiskan beberapa waktu untuk penelitian yang berharga, Han Li menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan kedua teknik ini. Itu bukan karena cacat bawaan dalam konstitusi Han Li, melainkan karena tubuhnya tidak cukup kuat untuk kedua teknik tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam buku, jimat kunci jiwa adalah jenis jimat yang harus disiapkan sebelumnya. Han Li menggunakan kertas kuning yang dia beli dari kota kecil terdekat dan mengikuti instruksi buku, menggambar polanya dengan kuas tulis. Meskipun buku itu tidak menjelaskan bahan apa yang harus digunakan untuk membuat jimat, dia terus memikirkan kembali jimat berwarna perak milik Dr. Mo. Dia secara alami mengadopsi penggunaan bubuk perak yang berharga dan mewah ini. Apakah bahan ini efektif atau tidak, Han Li tidak tahu. Tetapi jimat buatannya segera tampak persis seperti ilustrasi yang ditemukan di buku. Sayang sekali, meskipun penampilan jimat itu identik, itu masih belum cukup. Setiap kali Han Li melakukan mantra aktivasi, tulisan pada jimat magis tidak akan memancarkan cahaya keperakan yang menyilaukan yang muncul kembali ketika Dr. Mo menggunakan jimat kunci jiwa. Tidak ada yang aneh atau luar biasa terjadi baik. Itu adalah kegagalan total, menyebabkan dia jatuh ke dalam kesulitan tanpa ruang untuk memperbaikinya. Dia tidak tahu apakah kegagalannya karena kesalahan dalam mengucapkan mantra, ketidakmampuannya untuk memahami bagaimana melakukannya, atau kesalahan dalam membuat jimat. Namun setelah penyelidikan yang lebih baru, hasil yang berbeda terungkap. Setelah serangkaian studi intensif tentang bahan, cerita rakyat, dan teknik sihir, Han Li akhirnya menemukan bahwa jimat yang digunakan oleh para pembudidaya bukanlah benda yang akan dikenali oleh manusia biasa. Mereka tidak terbuat dari kertas dan bahan biasa, melainkan bahan yang hanya diketahui oleh para pembudidaya bagaimana mengolahnya menjadi jimat.
Bahan-bahan ini hanya dapat ditemukan di area khusus yang hanya dapat diakses oleh para pembudidaya. Karena itu, meskipun dia telah melakukan gerakan mantra dengan sempurna, dia tidak pernah berhasil. Teknik telekinesis juga mengikuti logika yang sama. Hanli dulu percaya bahwa dia bisa menggunakan teknik telekinesis pada item apapun yang dia pilih dengan santai. Dia berlatih pada barang-barang rumah tangga biasa, seperti pisau, bilah, del, tetapi gagal dalam setiap upaya. Tapi sekarang Hanli lebih tahu, dia akhirnya mengerti bahwa teknik telekinesis hanya bisa mengendalikan objek yang telah dibuat khusus untuk pembudidaya. Itu tidak akan bekerja pada item biasa. Akibatnya, Hanli mengambil barang-barang aneh dan aneh yang diperolehnya dari Dr. Mo, termasuk jam pemikat jiwa dan 7 pisau perak yang digunakan dalam teknik pelahap 7 jiwa, dan menggunakannya sebagai media untuk teknik telekinesis. Namun, setelah beberapa percobaan, tidak ada satu item pun yang dapat digunakan untuk melakukan teknik tersebut. Ini membuat Hanli sangat kecewa. Tak satu pun dari item ini dapat digunakan dengan teknik telekinesis. Dia tidak punya pilihan selain berhenti sampai dia menemukan objek yang cocok. Karena dia tahu bahwa masalahnya adalah kurangnya objek yang cocok untuk jimat kunci jiwa dan teknik telekinesis, Hanli hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Dia bermaksud untuk mengambil keterampilan seni bela diri rahasia dan teknik sihir lainnya untuk menggabungkannya dan meningkatkan kekuatannya sendiri, menaikkannya ke level baru dalam waktu yang relatif singkat. Setelah menghibur fantasi liar ini, Hanli sekali lagi melanjutkan pelatihannya yang pahit dan sulit. Dia dengan cepat menyelesaikan beberapa pencapaian kecil. Setelah beberapa kali mencoba, dia berhasil menggabungkan teknik Shifting Smoke Steps dan Imperial Flight Technique. Meskipun dia menganggapnya sebagai perpaduan, itu sebenarnya hanya teknik penerbangan kekaisaran yang diikuti oleh pergeseran langkah asap. Keserasian dan kesesuaian kedua teknik tersebut harus dikontrol dengan hati-hati, jika tidak, kesalahan akan mudah terjadi. Untuk alasan ini, Hanli mencurahkan cukup banyak energi dan perhatian pada aspek-aspek ini. Tapi hanya dengan ini, dia mampu menghilangkan kelemahan Imperial Flight Technique dan konsumsi energi yang besar dari Shifting Smoke Steps, secara bertahap menyempurnakan kedua teknik tersebut. Dia muncul sebagai campuran petir dan api setiap kali dia secara tak terduga berpindah ke lokasi berikutnya, muncul dan menghilang di tempat yang berbeda. Tidak lama kemudian, Hanli juga mendapatkan wawasan baru tentang penerapan teknik bola api yang berbeda. Biasanya, pengguna akan menggunakan sihir mereka sendiri untuk meluncurkan bola api kecil ke arah musuh. Meskipun ini adalah fungsi asli dari teknik ini, Hanli berpikir bahwa ini bukanlah batas dari teknik tersebut. Seorang ahli gerakan akan dapat dengan mudah menghindari bola api kecil, yang bergantung pada kekuatan sihir seseorang untuk terbang perlahan, sehingga membatasi kemampuan Hanli untuk bertarung dalam jarak dekat melawan para pembudidaya Jianghu. Dia mungkin juga hanya menggunakan setengah dari energi yang awalnya dia butuhkan untuk menggunakan teknik bola api yang mencolok. Ketika bola api muncul, alih-alih menembakkannya secara langsung, pertama-tama dia akan mengendalikannya dengan tangannya seperti pisau kecil, memanfaatkan kekuatannya yang merusak dan tak terbendung. Hanli yakin bahwa dia bisa dengan mudah membunuh lawan yang terampil dengan tekniknya yang sangat dimodifikasi. Dengan kartu truf barunya yang bisa diandalkan, Hanli akhirnya bisa bersantai, tidak lagi harus mengkhawatirkan kemampuannya sendiri. Dia akhirnya bisa cukup percaya diri untuk melakukan perjalanan ke Provinsi Lan untuk mendapatkan penawar racun dalam tubuh Hanli. Selain menyempurnakan tekniknya, Hanli telah memperlakukan ramuan berharga seolah-olah itu makanan ringan, memakannya untuk menembus lapisan ke-8 seni musim semi abadi dan dengan demikian memungkinkan kekuatan sihirnya meningkat pesat. Hanya berdasarkan kepadatan kekuatan sihirnya saat ini, Hanli melampaui Yu Zitong dalam bentuk fisik aslinya, tetapi dalam hal teknik, Hanli tidak dapat membandingkan dirinya dengan dia. Kembali ketika Yu Zitong berkultivasi di klannya, dia telah menerima petunjuk dari seniornya dan bertukar catatan dengan teman-temannya. Dia jauh lebih kuat dari Hanli, setengah botol cuka.
Han Li tidak menyadari hal ini, tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak akan khawatir. Dia tidak cukup arogan untuk percaya bahwa mempelajari satu atau dua teknik sihir dasar akan memungkinkan dia untuk bersaing dan berdiri di tanah yang sama dengan pembudidaya lainnya. Musuhnya saat ini masih manusia di dunia sekuler, bukan pembudidaya Jianghu. Akibatnya, Han Li tidak sombong, sebaliknya, dia hanya menikmati kesuksesannya sendiri. Saat dia bersiap untuk mencari alasan untuk meninggalkan Sekte Tujuh Misteri, geng serigala liar tiba-tiba menyarankan untuk mengadakan pembicaraan damai. Ketika berita itu menyebar, itu menyebabkan Sekte Tujuh Misteri gempar. Dalam pertempuran baru-baru ini, geng serigala liar yang berada di atas angin, terus-menerus menekan Sekte Tujuh Misteri. Dalam keadaan seperti itu, mengapa geng serigala liar ingin terlibat dalam pembicaraan damai? Mungkinkah ada trik tersembunyi? Hal ini menimbulkan kecurigaan dalam beberapa orang. Dalam waktu singkat, seruan untuk menerima dan menolak pembicaraan damai terdengar berturut-turut di dalam Sekte Tujuh Misteri. Semua anggota elit memiliki pandangan mereka sendiri. Li Feiyu termasuk di antara mereka yang dengan keras kepala menolak. Mereka yang menentang pembicaraan damai dan mereka yang mendukung pembicaraan menyuarakan pendapat mereka dengan suara yang sama. Tidak ada pihak yang bisa keluar dari argumen sebagai pemenang yang jelas. Pada akhirnya, pemimpin Sekte Wang harus meletakkan kakinya dan membuat keputusan. Dia menyatakan bahwa Tujuh Misteri Sekte akan mengadakan pembicaraan damai, dan jika kondisinya tidak terlalu konyol, maka kedua pembangkit tenaga listrik akan berjabat tangan. Jika kondisinya terlalu boros, mereka akan terus bertarung. Meskipun keputusan kotor semacam ini tidak dapat memuaskan salah satu pihak, itu adalah satu-satunya kompromi yang tersedia. Sekte Tujuh Misteri dipaksa untuk melanjutkan dengan cara ini. Chapter 76. Negosiasi dan Erupsi. Setelah beberapa diskusi antara Sekte Tujuh Misteri dan geng serigala liar, keduanya sepakat untuk bertemu dan berdiskusi di tempat yang disebut lereng pasir jatuh yang terletak di antara dua perbatasan mereka. Adapun anggota tim delegasi yang akan berpartisipasi dalam diskusi, geng serigala liar dengan tegas mengusulkan agar kedua belah pihak harus memiliki satu figur otoritas tinggi sebagai ekspresi itikat baik. Kalau tidak perlu mengadakan diskusi ini. Ketika kondisi ini muncul, itu tidak menyebabkan kegemparan di dalam Sekte Tujuh Misteri karena ini adalah kondisi yang sangat normal untuk negosiasi. Tentu saja, tidak ada pihak yang mau mengirim elit peringkat tertinggi mereka ke situasi berbahaya seperti itu. Sekte Tujuh Misteri paling banyak akan mengirim pemimpin sekte tambahan sementara geng serigala liar akan mengirim anggota tambahan dengan status yang sama untuk mempertahankan reputasi mereka. Oleh karena itu, kondisi ini tidak menjadi masalah. Akibatnya, kedua belah pihak menyepakati tanggal yang ditentukan untuk negosiasi, dan ketika hari itu tiba, kedua kelompok mengirimkan sekitar 100 anggota untuk bergabung dalam pertemuan tersebut. Untuk mempersiapkan kemungkinan penyergapan yang mungkin dilakukan oleh geng serigala liar selama negosiasi, anggota 7 Sekte Misteri yang berpartisipasi dalam negosiasi telah membuat rencana cadangan yang cermat. Selain tim delegasi, yang terdiri dari 5 anggota, sisa 100 anggota sekte membentuk skuadron besar yang dipimpin oleh wakil pemimpin Sekte Wu, anggota sekte terkuat kedua. 100 anggota sekte semuanya ahli tingkat tinggi dalam sekte tersebut. Anggota ini semuanya dikenal sebagai pelindung dan dipuja sebagai anggota sekte inti. Di antara mereka termasuk beberapa sesepuh, kepala divisi, anggota peringkat tinggi dan sejenisnya. Skuadron yang dibentuk oleh anggota terhormat seperti itu benar-benar layak dianggap sebagai formasi pertempuran besar, dengan begitu banyak ahli yang membentuk prosesi. Bahkan jika seluruh pasukan elit geng serigala liar menyerang sekaligus, mereka mungkin tidak akan dapat memblokir kemajuan sekte tersebut. Setiap anggota Sekte Tujuh Misteri, dari anggota tertinggi hingga terendah, merasa sangat percaya diri. Untuk alasan ini, jika ada sesuatu yang mengisyaratkan permainan kotor,
negosiator dapat bergantung pada seniman bela diri yang sangat terampil ini untuk dengan cepat membunuh jalan keluar dari jebakan dan kembali ke wilayah mereka sendiri, di mana akan ada banyak sekte bersaudara yang bertanggung jawab untuk itu. Menerima mereka, memastikan mereka mundur dengan aman. Li Feiyu juga secara sukarela bergabung. Baginya, yang tidak punya banyak waktu untuk hidup, semakin berbahaya tempat itu, semakin banyak rasa hausnya untuk tumbuh. Setelah tanggal negosiasi mendekat, prosesi yang memakan waktu hampir setengah dari ahli top 7 misteri memulai perjalanan mereka. Bagi mereka, perjalanan ini akan memakan waktu setidaknya setengah bulan dan akan lambat dan sulit. Han Li tidak menganggap masalah ini terlalu penting. Apakah atau tidak negosiasi berhasil tidak masalah baginya. Dia bersiap-siap untuk meninggalkan tempat ini ke dunia luar untuk meredam dirinya sendiri. Jadi apa hubungannya naik turunnya sekte 7 misteri dengan dia? Selama mereka tidak melibatkannya, dia terlalu malas untuk peduli dengan masalah itu. Jadi selama hari-hari sebelum skuadron berangkat untuk negosiasi, dia tetap tenang dan santai tentang mempercepat pertumbuhan tanaman obat yang mungkin dia butuhkan di masa depan. Selain itu, ia mulai mengumpulkan beberapa biji herbal yang berharga sebagai persiapan untuk penggunaan di masa mendatang. Han Li sudah memutuskan bahwa begitu tim delegasi kembali ke gunung, dia akan secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa anggota sekte. Jika anggota elit sekte tidak mau membiarkan dia pergi, dia tidak keberatan mengungkapkan sedikit kekuatan sejatinya di depan mereka agar mereka bisa menyaksikan kekuatannya dan menyerah sepenuhnya untuk menahannya. Pada kenyataannya, diam-diam pergi akan menjadi pilihan yang paling nyaman, tapi Han Li khawatir ketika mereka tidak dapat menemukannya, mereka akan menyebabkan masalah bagi keluarganya. Dia memutuskan bahwa secara mencolok mengucapkan selamat tinggal kepada anggota elit sekte sambil mengungkapkan sedikit kekuatannya untuk mengintimidasi mereka diperlukan. Adapun alasannya untuk pergi, Han Li sudah menghabiskan waktu lama memikirkannya. Yang perlu dia katakan adalah dia merindukan Dr. Mo dan ingin mencari tuannya. Adapun apakah yang lain percaya atau tidak, Han Li tidak peduli sama sekali. Dengan kekuatannya yang mendukungnya, bagaimana dia bisa khawatir tentang apa yang mereka pikirkan? Setiap kali Han Li memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan sedikit senyum dingin. Han Li saat ini bisa memadamkan kehidupan beberapa anggota sekte jika dia mau, dan itu akan semudah membalikkan telapak tangan. Tentu saja, ini semua hanya pikiran. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang drastis seperti membunuh anggota sekte. Tapi Han Li tidak akan pernah membayangkan bahwa 4 malam setelah tim perunding pergi, orang berpakaian lusuh dengan rambut panjang dan sulit diatur serta ditutupi debu dari ujung kepala sampai ujung kaki tiba-tiba menerobos masuk ke rumahnya. Matanya benar-benar merah, dan dengan bibir putih, dia dengan suara serak berkata kepadanya, "Tim negosiasi sudah selesai. Master Sekte Wu, pelindung, sesepuh yang disucikan, sesepuh mereka semua sudah mati." Han Li tercengang setelah mendengar ini, tetapi bahkan sebelum dia membuka mulutnya untuk bertanya, tiba-tiba dari suatu tempat di pegunungan, peringatan penjaga yang tajam dan tajam terdengar di udara. Bang-bang, itu diikuti oleh gelombang peringatan penjaga yang teredam. Dong, dong, ding-ding, peng. Segala macam suara peringatan terdengar dengan cara yang sama, diikuti oleh teriakan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya naik dan turun berturut-turut di seluruh gunung. Di antara kebisingan itu adalah suara samar senjata yang saling berbenturan. Pada saat itu, seluruh area pegunungan, yang telah ditutupi dengan awan tenang yang diwarnai dengan warna matahari terbenam, menjadi medan pertempuran raksasa di mana para anggotanya dibantai. Wajah Han Li berubah. Dia tidak dapat terus mendengarkan pria yang berbicara di depannya, dan dengan kilatan tubuhnya, Han Li muncul di luar kediamannya. Dia dengan cepat melihat ke 4 arah, menemukan gedung tertinggi, dan sedikit menghentakkan kakinya, tubuhnya muncul di atas gedung. Dia kemudian melihat ke kejauhan di luar lembah. Wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang dan suram.
Tidak jauh dari pandangannya, gunung itu tampak dipenuhi dengan api yang mencapai langit, orang-orang berlarian, dan kilatan pedang bersinar tanpa henti. Selain itu, ada suara pertempuran jarak dekat di mana-mana. Suara peringatan yang terdengar bergabung dengan teriakan marah dalam hiruk-pikuk kebisingan. Mendengar angin bergerak di belakang punggungnya, dia bertanya tanpa menoleh. Li Feiyu, apakah itu geng serigala liar? Ya. Siapa yang mengira bahwa mereka telah merencanakan dengan sangat cermat? Setelah praktis memusnahkan tim negosiasi, mereka segera naik gunung untuk membantai sisa-sisa yang selamat. Informan berdebu dengan rambut panjang dan sulit diatur itu adalah Li Feiyu, yang telah pergi 4 hari sebelumnya. Suaranya saat ini meneteskan amarah yang terpendam, tidak mau menerima tindakan feral Wolfgang. Chapter 77. Penanggulangan. Tapi yang aneh adalah bagaimana mereka menerobos pos penjaga di sekitar pegunungan. Ketika kami mundur kembali ke gunung, kami dengan jelas memanggil para penjaga untuk waspada, kata Li Feiyu pada dirinya sendiri, penuh keraguan. Tidak ada yang aneh dengan ini. Geng serigala liar sudah membuat rencana untuk serangan besar-besaran ini sejak lama. Memasukkan mata-mata ke dalam penjaga secara diam-diam adalah hal yang mudah. Itu normal bagi mata-mata yang belum ditemukan untuk diam-diam mengambil alih pos penjaga, kata Han Li ringan. Tetapi jika geng serigala liar ingin dengan mudah mengambil alih divisi yang berbeda, itu tidak mungkin. Saya rasa mereka berencana untuk mengepung semua aula divisi di gunung tetapi tidak menyerang mereka. Kemudian, mereka akan mengumpulkan semua ahli mereka untuk memusatkan serangan mereka pada divisi utama yang terletak di setting Sun Summit. Mereka hanya perlu menangkap atau membunuh pemimpin sekte, dan sisanya akan mengikuti. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita pergi ke setting Sun Summit? Pertanyaan Li Feiyu dengan tidak sabar mengikuti satu sama lain. Han Li terdiam. Setelah beberapa waktu, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya ke arah Li Feiyu dan dengan serius berkata, "Kamu masih belum memberitahuku sesuatu yang penting. Tim negosiasi memiliki begitu banyak ahli yang sangat terampil, jadi bagaimana mereka bisa sepenuhnya dimusnahkan?" Berbicara secara logis, geng serigala liar seharusnya tidak memiliki kekuatan sebanyak itu. Setelah mendengar kata-kata ini, otot-otot wajah Li Feiyu menegang sejenak, dan dia tidak bisa menahan lidahnya untuk menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Mengungkapkan sedikit ekspresi tersenyum pahit, dia berkata, "Mereka menembakkan busur panah dalam jumlah besar secara berurutan. Busur ini kebetulan kelas militer. Busur api cepat tingkat militer, itu benar, ini adalah hari kedua kami sejak kami meninggalkan gunung. Kami sedang berjalan di lapangan, dan karena kami masih di wilayah kami sendiri, semua orang cukup santai." Pada saat itu, anggota geng serigala liar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari semua sisi, dan di masing-masing tangan mereka ada panah kaku. Segera, langit ditutupi oleh hujan baut panah. Serangan menyelinap menyebabkan murid-murid dengan keterampilan seni bela diri yang kurang mati di tempat di tengah hujan baut yang kacau. Hanya beberapa ahli seni bela diri atau yang sangat beruntung yang mampu menghindari gelombang pertama ini, tetapi banyak yang membawa cedera yang sedikit melemahkan keterampilan seni bela diri mereka. Saya juga salah satu yang beruntung, jika tidak, saya tidak akan berhasil kembali. Berbicara sampai saat ini, Li Feiyu masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa, matanya secara tidak sadar mengungkapkan jejak ketakutan. Sepertinya gambar tembakan panah memicu reaksi yang cukup besar dari Li Feiyu. Setelah tembakan panah, para ahli lainnya muncul, dan semua orang mengambil bagian dalam pertempuran sengit. Sisa pasukan kami memutuskan untuk memecah formasi kami, pergi dengan cara terpisah untuk meningkatkan peluang kami untuk bertahan hidup. Keberuntungan saya juga bagus. Di mata musuh, saya tidak termasuk dalam daftar pembunuhan mereka. Jadi hanya beberapa orang yang mengikuti saya, dan keterampilan seni bela diri mereka tidak terlalu mendalam, memungkinkan saya untuk membantai jalan keluar saya.
Tetapi ketika saya bergegas kembali, saya menemukan bahwa geng serigala liar telah menyerbu pos pemeriksaan kami satu persatu secara berurutan. Mereka sedang menunggu orang-orang yang lolos dari penyergapan untuk masuk ke dalam perangkap mereka. Setelah jatuh ke jebakan 2 kali, saya tidak lagi berani mencari bantuan. Karena saya ingin tahu tentang situasi anggota sekte lain, saya kemudian menguatkan tekad saya dan langsung menyergap penegak hukum geng serigala liar yang mengenakan pakaian biru. Dari dia, saya menemukan bahwa pemimpin sekte Wu dan beberapa tetua lainnya semuanya telah tewas dalam pertempuran di tangan para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi mereka. Hanya menyisakan mereka yang melarikan diri seperti saya, yang tidak dianggap tidak terlalu penting atau terlalu lemah. Setelah mengetahui berita ini, saya tidak berani bermalas-malasan lagi dan bergegas kembali ke gunung dengan semua kekuatan yang bisa saya kumpulkan. Di tengah jalan, saya secara kebetulan bertemu 2 orang lain yang, seperti saya, berhasil lolos dari kematian. Bersama-sama kami terus melarikan diri selama 1 hari 1 malam, akhirnya kembali ke gunung. Begitu kami kembali, 2 lainnya pergi ke Setting Sun Summit untuk memberitahu pemimpin sekte Wang bahwa tim negosiasi telah sepenuhnya dimusnahkan. Saya mengarang alasan bahwa saya harus menyembuhkan luka saya dan diam-diam datang untuk bertemu dengan Anda untuk membahas serangan balik kami. Meskipun pemimpin sekte Wu dan banyak lainnya tewas selama penyergapan, beberapa murid berhasil melarikan diri. Status kami dalam sekte tidak tinggi atau rendah. Siapa yang tahu jika petinggi akan didorong oleh kemarahan dan menyalahkan kita semua, menjadikan kita kambing hitam. Meskipun aku belum selesai memberitahumu semuanya, geng serigala liar membantai jalan ke atas gunung. Anda harus memberitahu saya apa yang harus kita lakukan sekarang. Li Feiyu mengatakan semua ini dalam satu napas dengan ekspresi tak berdaya. Mendengar ini, Han Li mengerutkan alisnya dan memiringkan kepalanya untuk berpikir. Pada saat ini, suara pembantaian menjadi semakin intens, dan dari waktu ke waktu, suara sedih orang sekarat akan terdengar, membuat mereka yang mendengarnya tidak melakukan apa-apa selain gemetar. Apakah kamu masih memiliki bawahan di gunung? Han Li bertanya, suaranya menjadi sangat serius. Ya, saya masih memiliki 20 beberapa bawahan yang terletak di beberapa rumah di dekat kediaman Penatua Li. Saya awalnya berencana untuk membawa mereka keluar untuk menyelesaikan beberapa masalah setelah tim negosiasi kembali. Baiklah kalau begitu, pertama-tama kita akan pergi ke kediaman Penatua Li untuk mengumpulkan yang lain serta mengambil kesempatan untuk bertemu dengan Nyonya Zhang Xiwer dan Penatua Li. Adapun langkah kami selanjutnya, kami akan membuat keputusan setelah kami mempelajari lebih lanjut tentang situasinya, kata Han Li dengan tenang, tampak sangat rasional. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Saat ini kekacauan di luar, aku sangat khawatir tentang Xiwer. Li Feiyu berseru dengan sedikit khawatir. Han Li melirik Li Feiyu, benar-benar bingung dengan pikirannya. Di satu sisi, Li Feiyu sangat khawatir tentang Zhang Xiwer, tetapi di sisi lain, dia jelas mengerti bahwa dia tidak akan hidup lama lagi. Dia masih bersikeras ingin menikahinya, jelas mengetahui bahwa dia akan menjadi janda. Orang yang kontradiktif ini, Han Li diam-diam memberi penilaian yang tidak menyenangkan kepada teman baiknya. Han Li dengan ringan melompat dan turun dari atap. Tak lama kemudian Li Feiyu mengikutinya. Biarkan aku pergi mengumpulkan beberapa hal, lalu kita akan segera pergi. Baiklah, tapi kau harus cepat. Saya benar-benar khawatir tentang keselamatan Xiwer. Mendengar ini, Han Li hanya bisa terdiam. Yang lain terus-menerus menggumamkan, Xiwer, terdengar sangat sedih dan membuat Han Li merasa sedikit hina bercampur cemburu. Han Li tidak lagi terus memperhatikan Li Feiyu yang dilanda cinta. Dia memikirkan bisnisnya sendiri dan mulai memasuki rumahnya sendiri, mulai dengan cepat mengumpulkan segala macam barang yang berbeda namun penting. Chapter 78. Pembantaian hutan. Kau sudah selesai, tidak dapat menahan diri,
Li Feiyu buru-buru bertanya pada Han Li saat melihatnya berjalan keluar dari kediamannya. Han Li memelototi Li Feiyu sebelum berjalan ke kediaman lain yang lebih kecil, menutup pintu, dan dengan dingin menyatakan, "Jiwa bengkok, keluarlah. Malam ini semua akan tergantung padamu." Bahkan sebelum suara Han Li menghilang, suara Peng terdengar. Pintu kayu itu seperti selembar kertas, hancur menjadi debu saat bayangan tubuh besar berjalan keluar. Kedua mata Li Feiyu agak lurus saat dia membeku. Dia menatap raksasa besar di depannya yang memancarkan aura iblis. Namun, tudung melilit kepalanya, menutupi fitur-fiturnya. Raksasa besar itu diam-diam berjalan di belakang Han Li. "Ayo pergi." Han Li tersenyum. Sekarang, gilirannya untuk mendesak Li Feiyu. Oh, Li Feiyu tersentak, seolah-olah dia baru saja bangun dari keterkejutan. Dia memiliki ekspresi aneh saat dia menatap dari Han Li ke raksasa sebelum menutup mulutnya dan diam-diam memimpin jalan keluar dari lembah. Han Li menatap bagian belakang Li Feiyu dan dia mencibir sebelum berjalan lebih cepat, menyusul temannya. Jiwa bengkok raksasa mengikuti dari belakang. Han Li sangat senang dengan kerahasiaan Li Feiyu. Ini karena keduanya sama-sama menghargai privasi mereka. Ini juga salah satu alasan mengapa mereka menjadi teman dekat. Kecepatan berjalan mereka sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka sudah tiba di pintu masuk lembah. Saat Li Feiyu mengangkat kakinya untuk melangkah ke dalam hutan, Han Li tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menangkap bahu Li Feiyu, menghentikannya untuk bergerak lebih jauh. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Li Feiyu bertanya, bingung dan tidak puas. Seseorang harus tahu bahwa hatinya sangat cemas, seperti api yang mengamuk. Ada seseorang yang datang, dan ada lebih dari satu dari mereka, Han Li menjelaskan dengan lembut. Li Feiyu terkejut dan segera memfokuskan indranya untuk mendengarkan, tetapi bahkan setelah beberapa lama, tidak ada yang terdengar. Kecurigaan terlihat di matanya, dia menatap Han Li, tetapi Han Li mengabaikan tatapannya dan tidak memberikan penjelasan kepadanya. "Kamu." Tepat saat Li Feiyu membuka mulutnya, Han Li tiba-tiba mengangkat satu jari, meletakkannya di bibirnya dan memberi isyarat agar Li Feiyu diam. Li Feiyu mengerutkan alisnya. Meskipun dia sangat tidak mau, karena kekuatan kebiasaan, dia memutuskan untuk mendengarkan Han Li dan tetap diam. Cukup lama berlalu. Kali ini, ekspresi Li Feiyu menjadi berat saat dia menoleh dengan takjub untuk menatap Han Li. Dia akhirnya mendengar suara banyak langkah kaki terdengar, sepertinya benar-benar ada sekelompok orang. Penegak matahari, di samping hutan ini, ada lembah besar berbentuk lonceng dan jalan kecil. Sepertinya ini adalah lembah tangan dewa yang diberitahukan wakil komandan kepada kami. Suara yang terdengar kurang ajar terdengar dari arah hutan. Benar. Menurut peta dan lembah besar berbentuk lonceng ini, tidak ada kesalahan. Ini adalah tempatnya. Anda semua sebaiknya ingat, komandan telah mengeluarkan perintah mutlak. Kita harus menculik tabib surgawi hidup-hidup. Tidak ada yang diizinkan untuk menyakitinya, jika tidak, orang itu akan ditangani sesuai dengan aturan geng. Dipahami. Suara lain yang terdengar tajam terdengar, mirip dengan suara induk ayam yang memerintah anak-anaknya. "Ya. Ya." Serangkaian konfirmasi terdengar pada saat yang sama, dan menilai dari suara yang menjawab dengan keras, seharusnya ada lebih dari 10 orang. Kontrol napas mereka tampak cukup kuat, membuat mereka semua tampak seperti ahli seni bela diri. Selain enforcer berjubah biru itu, sisa geng serigala liar semuanya adalah elit. Penegak berjubah biru mirip dengan pelindung dari sekte kami, sementara elit mirip dengan murid batin, gumam Li Feiyu dengan suara rendah, menjelaskan kepada Han Li. Li Feiyu tahu bahwa teman baiknya tidak pernah sekalipun menunjukkan kecenderungan untuk peduli dengan masalah sekte mereka, jadi dia tidak mau repot untuk terus bertanya kepada Han Li bagaimana dia bisa memperhatikan suara langkah kaki sejauh itu. Sebaliknya, ia memilih untuk menggunakan waktu untuk menjelaskan situasi dan identitas mereka kepada Han Li,
berniat untuk memperingatkan Han Li agar tidak ceroboh. Saat Han Li mendengar Li Feiyu berbicara, dia langsung mengerti apa yang coba disampaikan oleh Li Feiyu. Dia dengan ringan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dari raut wajahnya, tampak bahwa Han Li sangat tidak peduli. Li Feiyu semakin cemas. Berdasarkan kekuatanku saat ini, tidak ada cara untuk berbenturan secara langsung dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan enforcer berjubah biru itu, belum lagi elit mereka yang mengelilinginya. Saya tahu bahwa Anda biasanya memiliki banyak rencana licik, jadi cepat tuliskan ide apapun yang Anda miliki. Jika tidak, akan segera terlambat untuk mengambil tindakan. Kalimat Li Feiyu diucapkan dengan sangat cepat karena sekelompok orang sudah masuk ke dalam hutan dan mulai berjalan ke arah mereka. Jika tidak, mari kita bersembunyi sementara dulu, menghindari barisan depan musuh kita. Li Feiyu menyarankan ide yang tampaknya sangat bagus, tetapi yang menyedihkan bagi Li Feiyu adalah Han Li tidak berniat untuk mengindahkan nasihatnya. Jiwa bengkok, selain enforcer berjubah biru itu, aku ingin kamu memusnahkan semua orang di hutan itu. Han Li menoleh, menatap pria raksasa itu saat dia memerintahkan dengan nada dingin. Apa? Li Feiyu tersambar petir setelah mendengar kata-kata yang diucapkan Han Li. Tetapi bahkan sebelum dia pulih, raksasa besar di belakang Han Li itu bergerak dengan kecepatan badai, dengan cepat melesat pergi di hutan yang gelap gulita. Hampir segera, suara-suara anggota geng serigala liar berteriak. Iya, siapa ini? Sialan, ada penyergapan. Ini monster apa ini? Arg, lari cepat, arg. Tangisan syok yang menyedihkan terdengar di hutan, berubah menjadi hiruk-pikuk jeritan menyedihkan sebelum perlahan-lahan menghilang. Tak lama, hanya ada keheningan. Li Feiyu menatap kosong ke arah hutan dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Chapter 79. Mempertanyakan. Mirip dengan memegang anak ayam kecil, raksasa besar itu membawa pria berjubah biru dengan satu tangan dan dengan cepat berjalan keluar dari hutan. Tubuhnya ditutupi dengan noda darah ditambah dengan pemandangan jubah hijaunya, mirip dengan kecemerlangan bunga persik yang mekar. Li Feiyu menghirup udara dingin. Saat raksasa besar itu berjalan di depan keduanya, ia melemparkan pria berjubah biru itu ke tanah. Tak lama setelah itu, Li Feiyu bisa mencium bau darah yang menyengat ke arahnya. Ekspresi Li Feiyu mengalami perubahan yang luar biasa saat dia tanpa sadar melangkah mundur, membuat gerakan menangkal dengan tangannya. Raksasa besar itu tidak peduli dengan tindakan Li Feiyu. Sebaliknya, ia melangkah maju dan berdiri di belakang Han Li, menjadi diam dan tidak bergerak seolah-olah tidak pernah meninggalkan tempat itu. Baru saat itulah Li Feiyu menghela nafas. Dia tiba-tiba tertawa ketika dia melihat pria berjubah biru di tanah sambil diam-diam mencuri pandang ke arah Han Li yang tenang. Aku berkata, bagaimana kamu bisa begitu tenang dan tenang? Jadi alasannya adalah karena ahli di belakangmu. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Kau membuatku panik selama ini. Meskipun tampak sangat santai di permukaan, hati Li Feiyu sangat gemetar saat dia mulai menebak hubungan antara raksasa berjubah hijau dan Han Li. Han Li tahu apa yang dipikirkan Li Feiyu, tetapi dia tidak punya niat untuk menjelaskan apapun kepadanya. Senyum penuh teka-teki muncul di wajah Han Li saat dia dengan tenang berkata, penegak berjubah biru ini harus tahu banyak informasi. Siapa di antara kita yang akan menginterogasinya? Saya merasa bahwa Anda, Wakil Kepala Divisi Li, harus memiliki lebih banyak pengalaman dalam hal ini daripada saya. Haruskah aku menyerahkan dia padamu? Memperhatikan bagaimana Han Li menghindari pertanyaan itu, dia tahu bahwa Han Li tidak berniat memperkenalkan raksasa besar itu kepadanya. Karena itu, dia tidak bisa menahan perasaan khawatir di dalam hatinya. Namun, mengenai interogasi penegak, dia sangat tertarik. Setelah dia mendengar saran Han Li, dia dengan cepat menerima tawaran itu seperti perahu yang mengalir mengikuti arus. Li Feiyu mengangkat pria berjubah biru itu, dengan ringan berlari ke hutan,
dan memulai interogasinya sementara Han Li dengan santai duduk di sepetak rumput di dekatnya. Setelah beberapa saat, Li Feiyu keluar dari hutan dengan ekspresi suram di wajahnya. "Kenapa kamu begitu cepat? Apakah ada berita yang bisa kita gunakan?" Han Li tidak berdiri, dia hanya mengernyitkan alisnya saat dia bertanya. Pengecut itu, aku bahkan belum melakukan apapun padanya, dan dia sudah menceritakan semuanya padaku. Adapun berita, ada 2 informasi. Satu baik dan satu buruk. Yang mana yang ingin kamu dengar lebih dulu? Li Feiyu menjawab dengan nada tertekan. Beri aku kabar baik dulu. Setidaknya kita akan lebih bahagia setelah mendengarnya, kata Han Li acuh tak acuh. Kabar baiknya adalah tebakanmu tentang rencana geng serigala liar itu benar. Pasukan tambahan tidak memiliki niat untuk memulai serangan, malah ingin mengepung lembah dengan menguasai puncak gunung lainnya. Sementara itu, kekuatan utama mereka bergerak menuju Setting Sun Summit untuk melancarkan serangan agresif. Dia mengatakan bahwa mereka telah menguasai banyak pos penting. Li Feiyu terdengar tenang seolah-olah dia tidak peduli dengan keselamatan mereka yang memiliki otoritas tingkat tinggi. Jika itu kabar baiknya, tidak perlu bertanya. Berita buruknya pasti sangat mengerikan. Han Li menggosok hidungnya saat dia mengatakan ini dengan percaya diri. Mulut gagak, kamu tepat. Berita buruknya adalah bahwa beberapa sekte kecil, seperti Asosiasi Tombak Logam dan Sekte Air Pecah, telah bergabung dengan serangan geng serigala liar terhadap Pegunungan Pelangi Surgawi. Sepertinya Sekte 7 Misteri kita akan menghadapi bencana yang akan segera terjadi. Han Li membeku kaget setelah mendengar berita itu, ini di luar ekspektasinya. Kita seharusnya tidak peduli dengan jumlah penyerang, akan lebih baik untuk bertemu kekasih dan bawahan mudamu dan pergi dari sini di bawah perlindungan yang disediakan oleh pertempuran yang kacau. Han Li cukup tenang saat dia membuat saran yang rasional. Li Feiyu dengan cepat menunjukkan persetujuannya, karena rencana ini sesuai dengan kebutuhannya. Dan orang itu, bagaimana kamu menanganinya? Han Li tiba-tiba bertanya, saya membunuhnya. Apakah Anda mengatakan bahwa kita seharusnya membawanya? Li Feiyu dengan dingin menjawab. Setelah mendengar ini, Han Li tersenyum kecil sambil meletakkan satu tangan di tanah dan bangkit dari posisi duduknya. Ayo pergi. Kita harus mencoba menghindari musuh. Jika kita tidak dapat melakukannya, bunuh semua orang yang menemukan kita, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Han Li telah berbicara dengan ringan, tetapi kata-katanya mengandung niat membunuh yang tak terbatas dan haus darah. Beberapa li jauhnya dari Gathen Valley, halaman Elderly saat ini dibanjiri orang. Ada laki-laki dan perempuan, semua tua dan muda. Mereka tampaknya tidak tahu sedikit pun tentang seni bela diri dan sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. 2 sosok berjubah hitam, dilengkapi dengan pedang dan pedang, berada di dekat halaman, menjaga dengan waspada. Dibandingkan dengan orang-orang di dalam halaman, mereka sangat menarik perhatian. Di ruang tamu salah satu tempat tinggal, 2 orang sedang berdiskusi. Saya keberatan mengirim orang keluar. Posisi defensif kami di sini tidak terlalu kuat. Jika saya masih mengirim orang keluar, bukankah posisi kita akan semakin melemah? Tidak, sama sekali tidak. Seorang gemuk setengah baya dengan perut buncit besar menyemprotkan air liur ke semua tempat saat dia menggelengkan kepalanya dengan cepat, menolak dengan tekad. Tapi kami tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Jika kita tidak mengirim orang ke pramuka, bukankah itu sama saja dengan membutakan diri kita sendiri? Ini terlalu pasif. Orang yang menentang si gendut tidak lain adalah Marong murid tetua Li yang berharga. Pasif. Jadi itu. Hal-hal yang terjadi di luar sana tidak ada hubungannya dengan saya, dan bagi saya, keselamatan adalah yang paling penting. Ini adalah tempat terbaik untuk berada dalam situasi ini. Jangan bilang kamu akan menentang perintahku. Si gendut mengedipkan mata kecilnya dan tiba-tiba mengeluarkan tablet kuning keemasan dari jubahnya,
menggoyangkan medali perintah di depan Marong saat ekspresi arogansi yang tak tertahankan muncul di wajahnya. Marong melirik si gemuk sebelum melihat medali perintah. Sambil mendesah, dia menangkupkan tangannya dan menjawab, "Aku yang kecil tidak berani. Saya akan mengikuti perintah Anda yang terhormat." Chapter 80. Menghadapi musuh. Medali perintah ini setara dengan memiliki otoritas pribadi pemimpin Sekte Wang. Untuk memiliki medali memungkinkan seseorang untuk memerintahkan semua murid dengan peringkat lebih rendah dari penatua. Gendut ini kebetulan adalah ajudan terpercaya pemimpin Sekte Wang, yang dikabarkan adalah sepupu dekat pemimpin Sekte Wang. Oleh karena itu, setiap perintah atau pesan yang dimiliki pemimpin Sekte Wang akan dikomunikasikan melalui pria ini. Belum lama ini, pemimpin Sekte Wang telah memberikan medali perintah ini dengan tergesa-gesa, mengandalkan lemak untuk meminta penatua Li, yang berada di puncak gunung, untuk membahas hal-hal tertentu. Namun, setelah si gendut ini selesai menyampaikan perintah, dia merasa bahwa bergegas kembali setelah matahari terbenam akan terlalu melelahkan. Dengan mengambil keuntungan dari kepercayaan yang dianugerahkan kepadanya, dia tinggal di rumah penatua Li untuk beristirahat sejenak sebelum kembali menuruni gunung. Penatua Li tanpa daya menampungnya karena dia tidak berani menyinggung perasaannya. Dia mengatur agar Zhang Siwer dan beberapa murid lainnya membawanya turun gunung segera setelah matahari terbenam. Namun, setelah beberapa saat, perubahan penting terjadi di puncak gunung karena serangan geng serigala liar. Kepengecutan lemak ini tidak ada bandingannya, jadi tentu saja, dia tidak mau kembali sendirian. Namun, orang-orang di halaman adalah banyak anggota keluarga dari para murid yang tergabung dalam 7 sekte misteri. Sebagian besar dari mereka tidak tahu seni bela diri apapun, dan karena ketidakmampuan mereka kehilangan akal karena ketakutan begitu suara kekacauan mencapai mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Untungnya, Marong cukup tegas. Dia segera meminta bantuan dari 20 murid yang ditinggalkan Li Feiyu di bawah kendalinya dan mengumpulkan mereka semua. Karena mereka semua ditangkap, mereka dicegah mengamuk di malam hari dan menghadapi kecelakaan apapun. Karena tempat ini cukup terpencil dan dibangun di atas celah gunung, orang-orang ini tidak akan mengerti apapun yang sedang terjadi. Bahkan jika mereka mendengar alarm dan teriakan pertempuran yang keras, pada akhirnya, semua suara itu adalah urusan yang terjadi di luar, mereka tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi, setelah Marong dengan cepat selesai menganalisis situasi, dia berencana mengirim beberapa orang untuk pergi keluar dan menanyakan kabar. Pada saat ini, si gendut, yang bahkan tidak memiliki kemampuan sedikitpun dalam seni bela diri, bertindak dengan alasan palsu. Dia tidak hanya mencegah mereka mencari informasi, dia juga mengandalkan medali perintah untuk merebut otoritas Marong atas murid-murid junior sekte luar ini. Setelah itu, dia berencana untuk mengamankan lokasi dan mengubur kepalanya di pasir. Marong tahu pentingnya memiliki informasi yang akurat tentang musuh. Dia mencoba mendiskusikan masalah penting ini beberapa kali dengan si gemuk, tetapi si gemuk terlalu takut untuk peduli. Karena si gendut menyalahgunakan wewenang medali komando pemimpin Sekte Wang, Marong bahkan tidak diizinkan untuk secara pribadi mengintai. Tampak jelas bahwa si gemuk mengira Marong adalah pengawal pribadinya demi kelangsungan hidupnya. Karena itu, Marong berada di dalam ruang tamu, sama cemasnya seperti kucing di atap seng yang panas, dan berjalan berputar-putar. Meski begitu, dia tetap mengikuti si gendut jahil ini. Di Sekte 7 Misteri, disiplin keras diberikan kepada mereka yang tidak mematuhi perintah dan mengambil tindakan tanpa izin. Pelanggaran ringan dihukum dengan penghancuran kultivasi seseorang dan pengusiran dari sekte. Namun, akan sulit untuk menyelamatkan nyawa seseorang jika dia telah melakukan pelanggaran berat karena satu-satunya hukuman yang tersedia adalah pemenggalan kepala si pelanggar. Marong sepenuhnya sadar bahwa peristiwa yang mengguncang dunia yang terjadi di luar kemungkinan bisa menjadi masalah hidup atau mati bagi sekte tersebut, tetapi dia tidak dapat bergerak satu langkah pun. Pada saat ini,
Marong berharap dia bisa menamparkan apa yang disebut superior ini sampai mati. Sementara itu, Han Li dan Li Feiyu tidak memiliki pengetahuan sedikitpun tentang apa yang terjadi, jadi mereka bergegas ke kediaman Elder Liu. Dalam perjalanan ke sana, mereka bertemu dengan beberapa bandit dan harus menghindari musuh mereka. Mereka juga menyembunyikan jejak mereka sesering mungkin. Ketika mereka hanya berjarak 1 li atau setengah kilometer dari kediaman Penatua Li, mereka langsung bertemu dengan sekelompok orang berpakaian hitam dan dengan demikian tidak dapat menyembunyikan kehadiran mereka. Ini adalah pertemuan pertama mereka dengan musuh. Saat ini, ada lebih dari 10 orang berpakaian hitam memegang pedang baja. Mereka mengepung Han Li, Li Feiyu, dan jiwa bengkok dari segala arah. Dari pemeriksaan gerak kaki mereka, Han Li tampak bahwa mereka yang memiliki satu garis sulaman putih di lengan mereka adalah yang terlemah dari kelompok serta mayoritas anggota. Seniman bela diri dengan 2 garis putih yang disulam di lengan baju mereka sedikit lebih kuat, tetapi lawan terkuat adalah mereka yang memiliki 3 garis putih. Jelas bahwa pria dengan bekas luka di wajahnya adalah pemimpin kelompok ini. Saat pemimpin berwajah bekas luka itu dengan hati-hati menilai orang-orang yang telah dia kelilingi, dia diam-diam merasa agak bingung. Tidak mengherankan bahwa pemimpin berwajah bekas luka merasa seperti ini. Berdiri di tengah ketiganya, Li Feiyu memiliki rambut acak-acakan dan penampilannya kotor dan usang. Dia tampak seperti seorang juru masak dari pegunungan. Mata Han Li tanpa emosi, sementara kulitnya gelap seperti petani yang tidak tahu seni bela diri. Namun, bangunan mereka yang tinggi telah menghasilkan tekanan yang lebih besar. Mereka juga memakai topi bambu. Selain mereka adalah jiwa bengkok yang berlumuran darah. Berdiri bersama, ketiganya tampak tidak pada tempatnya saat mereka berdiri bersama. Meskipun pemimpin berwajah bekas luka itu memiliki banyak pengalaman di Jianghu, dia agak bingung. Dia mengirim tatapan ke bawahannya, memberi isyarat pada mereka untuk tidak lengah. Dia kemudian dengan keras berteriak ke arah pihak lawan, "Terlepas dari siapa kamu, 7 sekte misteri telah jatuh. Menyerah dan hidup Anda akan terhindar." Han Li tersenyum, menoleh ke Li Feiyu, dan berkata, "Siapa yang akan menangani ini? Atau apakah Anda lebih suka jiwa bengkok yang mengurus ini?" Saat Li Feiyu mendengar kata-katanya, matanya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Dia dengan tegas menjawab, "Dari pakaian orang-orang ini, mereka seharusnya adalah murid tingkat rendah dari Sekte Air Pecah. Saya telah berburu dan membunuh bandit dari geng serigala liar untuk waktu yang lama. Biarkan saya melampiaskan kebencian saya kepada mereka. Selain itu, kebetulan saya menggunakan senjata mereka." Pada saat Li Feiyu selesai berbicara, pasukan musuh menyebar seperti pelangi. Dalam sekejap mata, Li Feiyu sudah berada di depan pria terdekat berpakaian hitam. Pria berbaju hitam itu terkejut dan hampir lupa tentang mengembangkan pedang bajanya. Namun, dia menemukan bahwa pedang di tangannya tiba-tiba berada di tangan musuhnya. Dia buru-buru mundur panik, tapi sudah terlambat. Garis cahaya melintas, memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Dengan serangkaian gerakan yang rapi, gesit, dan secepat kilat, Li Feiyu telah membunuh banyak murid Sekte Air Pecah dengan pedang curian sebelum mereka sempat bereaksi terhadapnya. Kulit orang-orang yang tersisa mulai banyak berubah, terutama pemimpin dengan wajah cacat. Karena seni bela dirinya jauh lebih hebat dari yang lain, hatinya telah tenggelam paling dalam. Dia ingat dengan jelas bertemu dengan ahli bencana di masa lalu. Saat itu, dia tidak bisa melawan mereka sedikitpun, oleh karena itu dia dengan tegas memerintahkan, "Semuanya, mundur. Menyebarkan, cepat kirimkan sinyal dan panggil para ahli untuk bala bantuan." Kalimat ini menarik perhatian pria lain dengan pakaian hitam, dan mereka dengan cepat mundur. Karena posisi aslinya dalam lingkaran, mereka menyebar ke segala arah, melarikan diri dengan cepat. Beberapa telah lari ke samping, meraih sesuatu dari dada mereka. Mereka tampaknya telah menangkap apa yang disebut sinyal.
Seorang pria berpakaian hitam dengan 2 garis bordir berlari paling cepat. Dengan hanya beberapa langkah, dia sudah melarikan diri beberapa zang. Dia diam-diam bersukacita, berpikir bahwa ada harapan dalam melarikan diri untuk hidupnya. Namun, dia gagal untuk melihat perasaan dingin di bagian belakang lehernya. Sebuah titik setengah inci menembus jakunnya dan kemudian segera menghilang tanpa jejak. Melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia ingin berteriak sekuat tenaga, tetapi tiba-tiba dia tidak bisa merasakan tubuhnya. Kehilangan semua kekuatannya, dia menatap tak berdaya ke tubuhnya saat dia perlahan pingsan, punggungnya lemas di lantai. Dia tidak lagi mampu bergerak bahkan satu langkah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa pedang tiba-tiba menembus tenggorokannya. Orang berpakaian hitam ini merasa tidak menyerah. Dia jelas telah melarikan diri paling jauh, jadi bagaimana dia bisa mati begitu cepat? Dengan susah payah, dia menoleh ke samping. Menghadapi pintu kematian, dia melihat di saat-saat terakhirnya sebuah bayangan berselang yang muncul di belakang pria berpakaian hitam terjauh kedua. Dengan tebasan seringan bulu, bayangan itu melintas dan menghilang. Setelah itu, sesama murid sekte muncul, dan cahaya putih serupa melintas. Pedang itu menusuk tenggorokan sesama murid sekte lagi. Seperti dia, tubuh mereka jatuh ke padang rumput dengan darah mengalir dari tenggorokan mereka. Setelah menyaksikan pembunuhan bayangan, pria berpakaian hitam ini tersenyum dan menerima kematiannya karena dia tahu dia tidak akan mati sendirian. Segera dia akan ditemani oleh banyak orang lain. Bayangan itu seperti iblis, dan tidak mungkin seorang murid berpakaian hitam bisa lolos dari cengkeraman iblis ini. Bersambung ke chapter 81. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.